Alladzina qad aqadu haflatal maulid wa qad fattasnahum. Ribuan manusia yang telah menyelenggarakan peringatan maulid dan aku telah teliti mereka. La ahad minhum, tidak ada satupun di antara mereka yang bikin maulid karena ingin menyekutukan Nabi Muhammad dengan Allah. Hampir semua mengatakan kami bikin maulid karena apa? Untuk menyampaikan ekspresi rasa cinta kepada Nabi, seperti anak muda yang mencintai kekasihnya, mengekspresikan dengan memberikan bunga I love you. Itulah tidak. Jadi ekspresi menyampaikan cinta kepada Nabi. Kalau itu yang membuat alasan orang bikin maulid ingin menyampaikan cinta kepada Rasulullah, maka pengorbanan bikin maulid adalah tiket menuju masuk surga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad. Karena Nabi pernah menyatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama aku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kelompok lain ada juga, karena Islam Indonesia ini kelompok muslim terbesar, the biggest Muslim in the world. Sebulan yang lalu saya dimasukkan dalam kelompok Peace Forward, perdamaian untuk dunia, yang datang dari Amerika dengan 3 tokoh agama Abraham, tokoh Islam, tokoh Kristen, dan tokoh Yahudi, datang ke Indonesia minta kepada Presiden SBY agar dipilih tokoh-tokoh untuk berkunjung ke Abu Dhabi, ke Yordan, ke Israel, ke Palestina, ke Amerika. Untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia, karena sekarang dunia sedang ketakutan semuanya. Iran itu Pak, sekarang punya senjata yang tidak bisa dideteksi oleh Amerika. Mengapa? Karena pembuatan senjata Iran tidak dibuat oleh orang-orang Amerika, oleh sarjana-sarjana sendiri. Mereka bikin senjata, dan saya mendengar langsung dari Shimon Peres, Presiden Israel. Itu Amerika, Iran itu bisa bikin kapal selam yang begitu tenggelam 1 jam kemudian sudah bisa timbul ke Amerika, ribuan kilo itu. 1 jam kemudian sudah bisa timbul di Amerika dan memuntahkan ratusan roket dengan amunisi bom, dengan amunisi nuklir yang bisa membunuh rakyat Amerika. Itu apa yang kata Shimon Peres sendiri. Dia bisa menghancurkan Israel, tidak usah pergi, cukup dari pusat persenjataan Iran di negara Iran. Dan ini kalau sampai terjadi peperangan, maka mungkin penduduk dunia tinggal 1 atau 2%. Akan habis karena terjadi perang nuklir di mana-mana. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekarang ini mereka sedang ketakutan. Karena mengapa kok Amerika datang ke Indonesia? Mereka mengatakan karena the biggest Muslim in the world, the biggest demokratis Muslim in the world, itulah Indonesia. Mereka menakutkan kalau Indonesia kerja sama-sama Iran itu berbahaya. Mereka datang ke kita meminta kepada Indonesia supaya mau menetralisir keadaan. Dipilih dari NU, dari PBNU, dari PP Muhammadiyah, dari Persis, dari Kristen, dari Katolik, dan dari lingkungan pondok pesantren. Itu saya yang wakil. Kita pergi ke Abu Dhabi, kita pergi ke Yordan, kita pergi ke Israel, kita pergi ke Palestina, sampai ke Amerika di Gedung Putih, di Gedung Kongres. Kita laporkan apa hasil investigasi kita ini. Di situ saya melihat betapa dunia ini sedang mengkhawatirkan kalau umat Islam Indonesia bergerak untuk menghancurkan mereka. Karena itu maka tidak ada jalan lain kecuali umat Islam Indonesia harus tafrik, dipecah belah. Jadi sekarang ini Indonesia sedang dalam rangka proses pemecah belahan umat Islam. Seperti juga mereka sedang menghancurkan negara Timur Tengah, Libya, Syria sedang proses, Mesir, Tunisia, terus berkembang di mana-mana.
nggak pernah berhenti. Tapi mereka untuk menghancurkan Indonesia tidak dengan peperangan, dengan apa? Gerakan dengan cara pecah belah umat Islam. Haramkan tahlil, haramkan maulid, haramkan macam-macam. Karena itu sejak 3 tahun yang lalu saya sudah bilang, teman-teman tolong yang bikin pendapat yang aneh-aneh tidak usah ngomong di luar. Lebih baik kita dialog sejak antara pimpinan supaya umat Islam tidak menjadi korban. Saya setuju saja kalau ada yang mengharamkan maulid asal alasannya benar. Tapi kalau bikin haram maulid alasannya karena Nabi tidak bikin maulid, itu yang tidak benar. Yang tidak boleh kalau kita berbeda dalam soal usuluddin, soal prinsip-prinsip agama, rukun iman, itu haram kita berbeda. Wa fi usuluddin dzal wajhum tana in fihi tahwibun li arbabil bidah. Dan sekarang sudah masuk ke wilayah itu. Buktinya apa? Datang Ahmadiyah ngaku Islam, tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Datang ke Indonesia ngaku Islam, kitabnya bukan Al-Quran, tadzkirah. Al-Quran dirubah-rubah, ada 867 ayat Al-Quran dirubah dan tadzkirah. Dan di Indonesia sudah jutaan orang Islam yang masuk kelompok ini. Ini dari kelompok ekspor, impor dari luar ke Indonesia. Yang made in Indonesia sudah banyak sekarang. Yang bid'ah dolalah ini di Brebes perbatasan Cirebon itu ada Islam namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Nabinya namanya Tukimin. Anda bisa bayangkan Nabi Tukimin itu ketemu bilang berkorong. Kiai Tukimin aja nggak pantas. Yang akan menyampaikan ceramah Sohbul Fadilah Kiai Tukimin nggak pantas. Lah kok Nabi Tukim gitu. Kalau Nabi Muhammad salawatnya enak. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Muhayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Kalau Tukimin terus bagaimana? Maksudnya ya Habibi ya Tukimin. Lesu ngetone naimen. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari kelompok kanan saja. Dari sisi kanan, takbir yang mestinya digunakan untuk silaturahim. Sebulan penuh kita berpuasa, puncaknya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perbaiki hablum minan nas, dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berikutnya kemudian silaturahim. Artinya apa? Silaturahim untuk Allahu Akbar, untuk komando, untuk silaturahim, mempertemukan rahim antar kasih sayang antar kita. Kita sadar yang akbar itu hanya Allah. Manusia tidak akbar karena kita tidak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Jangankan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang ringan saja kita ternyata perlu orang lain. Senyum itu gampang, tertawa itu mudah, tapi ternyata untuk senyum kita nggak bisa sendiri. Dan alangkah gawatnya kalau di antara kita sudah berani senyum sendiri, orang pasti akan mengatakan kapan mulai kena jin orang. Karena itu Allah Akbar untuk silaturahim. Tapi kita lihat di berbagai mass media bagaimana Allah Akbar untuk gerakan-gerakan anarkis. Allah Akbar bakar toko, Allah Akbar bakar pabrik. Bahkan di Makassar ada mahasiswa Islam demo polisi pakai Allah Akbar, polisinya doa Islam. Para jengkel yang demo Allah Akbar, polisinya jawab Sami Allahu liman hamidah. Enggak karu-karuan. Hadirin dan hadirat sekalian, ada lagi yang membelah kita seakan-akan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah back to masjid, kembali ke masjid. Pokoknya semua geraknya di masjid, tidur di masjid, makan di masjid, di masjid. Namanya RCTI, rombongan celana tinggi.
berita macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka mengharamkan umat Islam untuk pegang kekuasaan. Dan ini ternyata doktrin Yahudi, Pak. Ada 3 doktrin Yahudi terhadap dunia. Yang pertama, don't you give